Di puncak kekuasaan Tiongkok, di balik tembok tertutup Beijing, drama politik paling tegang sedang terjadi. Presiden Xi Jinping baru saja resmi menyingkirkan 9 jenderal senior yang sebagian besar ia tunjuk secara pribadi. Salah satu korban adalah Jenderal He Weidong, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat dan bahkan kawan pribadi lama Xi. Tindakan ini, yang diresmikan menjelang pertemuan politik besar Partai Komunis, menimbulkan pertanyaan krusial. Apakah pembersihan ini adalah pertanda kekuatan absolut Xi Jinping yang mampu melucuti siapapun, termasuk orang kepercayaannya? Atau justru pertanda kelemahan, bahwa Xi semakin kesepian dan tidak bisa lagi mempercayai lingkaran dalamnya? Siapa saja jenderal yang dipermalukan ini? Apa pemicu Game of Thrones di Tentara Pembebasan Rakyat, PLA? Dan apa implikasi pembersihan ini bagi isu Taiwan dan suksesi kekuasaan Tiongkok? Dalam 6 menit ke depan, kita akan mencoba menembus tembok sensor merah Beijing. Pembenaran anti korupsi dan korban besar. Pembersihan ini diumumkan secara resmi sebagai bagian dari kampanye anti korupsi yang telah berlangsung selama 1 dekade. People's Liberation Army Daily menyatakan ke-9 orang itu telah melanggar disiplin partai secara serius dan diduga melakukan kejahatan tugas berat yang melibatkan jumlah yang sangat besar. Korban paling signifikan adalah Jenderal He Weidong. Ia adalah anggota Politbiro yang berkuasa dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, perwira berseragam berpangkat tertinggi kedua di PLA. Ia bahkan merupakan kawan lama Xi dari grup Angkatan Darat ke-31 di Provinsi Fujian. Analis Tristan Tang dari Jamestown Foundation mempertanyakan, jika Xi Jinping tidak bisa lagi mempercayai orang-orang kepercayaannya yang muncul bersamanya, siapa yang masih bisa dia percayai? Hilangnya He Weidong berarti Xi tidak bisa lagi mengandalkan koneksi pribadinya. Kampanye anti korupsi yang awalnya diluncurkan Xi untuk melumpuhkan pesaing lama, kini mulai memakan anak buahnya sendiri. Bentrokan faksi, He Weidong versus Zhang Youxia. Beberapa pengamat meyakini pembersihan ini adalah tanda perebutan kekuasaan internal yang lebih besar di dalam PLA, sebuah Game of Thrones Tiongkok. Mantan pejabat intelijen Amerika Serikat, Dennis Wilder, menyoroti adanya gesekan antara faksi lama dan faksi baru. Jenderal Zhang Youxia, 75 sedih ia mewakili elit lama dan bangsawan PLA, yang kini menjadi satu-satunya perwira militer berseragam di mimbar Komisi Militer Pusat yang tersisa. Jenderal He Weidong, ia adalah pendatang baru yang dipercepat Xi ke Komisi Militer Pusat, CMC, hanya 3 tahun lalu. Wilder berspekulasi bahwa perjuangan Hisang dimulai dengan pembersihan para perwira senior di pasukan roket PLA, unit yang mengendalikan persenjataan nuklir Tiongkok. Zhang mungkin marah karena He mengincar para bangsawan. Jadi, apakah Xi mengawasi pembersihan ini untuk mengendalikan faksi? Atau justru dia absen, menyadari bahwa ini adalah perebutan kekuasaan internal yang terlalu berbahaya untuk dicampuri, mengingat otoritas Zhang di dalam militer? Ketidaktransparan adalah strategi Xi. Kampanye anti korupsi sebagai alat kendali mutlak. Terlepas dari perdebatan faksi, banyak analis, termasuk mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jonathan Chin, percaya bahwa pembersihan ini justru merupakan konsekuensi alami dari kediktatoran keras Xi Jinping. Sejak 2012, Xi telah menggunakan kampanye anti korupsinya untuk mencekik militer dan aparat keamanan hingga tunduk. Kampanye ini menggulingkan pejabat berpengaruh dan jaringan mereka, menghilangkan keraguan tentang kendali penuhnya, membuat para pemimpin tetap tidak pasti dan patuh, yang pada akhirnya memperkuat pengaruh Xi. Analis CIA, Chris Johnson, berpendapat bahwa Xi berhasil mengganggu komando tinggi PLA di awal masa jabatannya. Dia percaya kegagalan untuk memberikan Xi penghargaan atas penggangguan komando tinggi ini adalah kesalahan. Xi telah menempatkan dirinya dalam posisi kekuasaan yang unik, meskipun dampaknya adalah menciptakan budaya menghindari risiko di antara para perwira tinggi militer, karena semua orang telah menerima dan memberikan suap. Pembersihan ini mungkin menandakan dua hal sekaligus.
Xi menunjukkan kekuatan absolut untuk mengonsolidasikan kekuasaannya pasca konflik faksi internal, namun pada saat yang sama, ia menciptakan kesepian ekstrim di pucuk pimpinan. Dampak jangka panjang terbesar adalah krisis suksesi. Dengan membatasi potensi penantang yang layak dan mengacaukan badan pemerintahan militer, Xi telah membuat suksesi pasca kepergiannya menjadi semakin menantang, berpotensi memicu perebutan kekuasaan yang kejam. Ilmuwan politik Tyler Jost dan Daniel Mattingly mencatat bahwa Pela bertindak sebagai penentu kekuasaan implisit. Kekosongan yang ditinggalkan oleh orang kuat seperti Xi dapat memicu perang, bahkan konflik eksternal, seperti dengan Taiwan, yang secara historis digunakan untuk menunjukkan komando pemimpin baru atas Pela dan mencegah penantang sipil.